Di tengah jalan, kakek ini bertemu dengan serombongan tentara dengan senjata lengkap. Rombongan itu berhenti sesaat. Si kakek berdebar-debar ketika berpapasan dengan dua orang tentara paling depan. Dan truk yang penuh dengan tentara yang mentertawakannya. Namun kakek ini tetap berjalan, menoleh pun tidak. Di ujung pasukan, kakek ini berpapasan dengan seorang yang tampaknya seorang pemimpin pasukan itu. Mereka saling berpandangan. Setelah berhasil melewati serombongan tentara, dikira perjalanan selanjutnya akan aman. Namun tidak seperti yang diharapkan si kakek. Di hadapannya telah menghadang 4 tentara yang berwajah garang. Mereka memeriksanya dan mendapatkan tas berisi bongkahan emas. Mereka tertawa dan menyuruh si kakek berlutut. Tentu saja kakek ini tidak mau tinggal diam. Kejadiannya begitu cepat dan semua orang tidak dapat menduganya. Sesaat teman-teman tentara itu hanya terdiam. Namun mereka segera sadar dan langsung menembakkan senjatanya ke kakek itu. Namun ternyata kakek ini bukan sembarang kakek karena dia benar-benar cekatan dalam menghadapi tentara-tentara. Setelah berhasil lolos dari sergapan tentara, ternyata tentara yang berpapasan dengannya di awal putar balik dan mengejarnya. Sesaat kemudian terlihat tembakan meriam, namun si kakek masih selamat dan melarikan kudanya. Dentuman meriam menyambar di sampingnya. Si kakek mempercepat lari kudanya, sementara desingan peluru mengejarnya bertubi-tubi. Namun si kakek terus memacu kudanya. Dan ketika peluru sudah tidak dapat menjangkaunya, kakek itu pun selamat. Sementara itu sang jenderal dengan teropongnya melihat si kakek yang semakin jauh dan tidak terjangkau. Namun sang jenderal nampak tidak kebingungan. Sepertinya ada sesuatu yang direncanakannya. Kakek ini terlihat sangat lelah dan kudanya berjalan pelan. Seperti majikannya, kudanya itu pun lelah. Sang jenderal tersenyum melihat ledakan itu. Kejadiannya begitu tak terduga. Kuda yang menginjak ranjau itu tidak selamat. Si kakek selamat, namun dengan luka sekujur badan. Terasa badannya susah untuk digerakkan. Dia sepertinya tidak memikirkan keselamatannya. Dia menghampiri tubuh kuda yang sudah tidak berbentuk itu. Dia menangisi kudanya yang selama ini menemaninya. Akibatnya dia pun terluka di sekujur badannya. Kemudian dia pingsan. Rupanya ini semua adalah rencana sang jenderal. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menggantung si kakek di salah satu tiang. Sebelum menggantung si kakek, sang jenderal sempat menanyakan apakah ada pesan terakhir. Tentu saja si kakek tidak dapat menjawab karena dia dalam keadaan setengah sadar. Pelan-pelan tali itu pun diangkat dan tubuh si kakek tertarik ke atas sampai semua badannya menggantung di tiang. Si kakek merasakan sakit yang luar biasa di sekitar lehernya, sementara sang jenderal hanya memandanginya penuh kemenangan. Tubuh si kakek masih menggantung ketika sebuah pesawat lewat, dan getaran pesawat itu ternyata membuat tiang gantungan si kakek menjadi miring. Ternyata pesawat itu mendarat karena kehabisan bahan bakar. Tampak 2 orang tentara menghampiri si kakek. Saat itu juga tiang yang sudah miring membuat tali gantungan si kakek merosot. Otomatis si kakek pun terjatuh. Salah satu tentara itu mendekati si kakek untuk memeriksa. Ketika dia memutuskan untuk menembak si kakek, dengan gerakan kilat, kaki si kakek menggulung tubuh si tentara. Sementara tentara yang satunya merasa aneh ketika mendadak di tempat itu menjadi sepi.
Si kakek menyerahkan sepucuk senjata kepada perempuan itu. Bukan hanya sepucuk senjata, ternyata si kakek membawa beberapa senjata yang kemudian diserahkan kepada perempuan-perempuan itu. Sopir truk tak sempat menyadari apa yang terjadi dengannya. Tiba-tiba sebuah tangan menariknya keluar dan tak lama kemudian masuklah seorang perempuan menggantikannya. Ternyata ini bagian dari rencana si kakek. Kakek itu menyuruh sopir perempuan itu untuk menghentikan mobil karena truk berhenti mendadak. Moncong tank pun tanpa bisa dicegah masuk ke dalam truk. Selagi berhenti, kakek itu menyuruh truk jalan lagi sementara dia menghampiri tank dan langsung meloncat ke atasnya. Tiba-tiba truk yang dikemudikan perempuan itu menyalip dan bertahan ketika kedua truk itu sejajar. Sang sopir terkejut. Namun belum habis rasa terkejutnya, kain penutup truk terbuka dan di situ berdiri perempuan-perempuan dengan senjata di tangan dan menembaki tentara yang ada di truk sebelah. Dan tentara-tentara itu pun tidak sempat membalas. Kakek itu menodongkan senjata kepada kedua tentara yang baru saja datang. Namun ternyata dua tentara itu tidak cukup mental untuk melawan si kakek. Mereka melempar senjata dan kabur. Sementara tentara asisten jenderal itu pun ketakutan setengah mati. Dan dengan terpaksa dia mohon ampun kepada si kakek. Rupanya kakek ini bukan seorang yang kejam. Dia memaafkan orang itu kemudian pergi. Tentara itu menarik nafas lega. Namun sepeninggal si kakek, ada bahaya yang lebih besar mendekatinya. Di antara kabut asap tampak beberapa sosok yang belum kelihatan dengan jelas menghampirinya. Sejalan dengan semakin dekatnya sosok-sosok itu, semakin jelaslah siapa mereka. Ternyata bayangan itu adalah beberapa perempuan yang ada di dalam truknya dan mereka membawa senjata-senjata yang siap menembakkannya kapanpun mereka mau. Si kakek menembaki pesawat yang di dalamnya ada sang jenderal. Sang jenderal ternyata hendak melarikan diri, namun si kakek tidak tinggal diam. Dengan nekat ia beradu banteng antara motornya dengan pesawat. Pesawat semakin dekat dan sesaat kemudian terdengar suara keras, namun cuma sebentar. Ternyata si kakek berhasil ikut pesawat dengan cara menggantung di roda pesawat. Dan hebatnya kakek itu berhasil masuk ke dalam pesawat dengan cara melubangi bagian bawah pesawat. Sang jenderal yang curiga dengan suara di belakang segera memeriksanya. Namun ketika dia membuka pintu, sosok kakek itu menyerangnya. Maka terjadilah perkelahian seru. Keduanya sama-sama orang terlatih. Namun umur ternyata mempengaruhi hasil perkelahian itu. Kakek itu terlihat semakin payah setelah menerima beberapa pukulan. Namun begitu dia tetap bisa bertahan. Dan ketika sang kakek mengayunkan tangannya, si kakek dengan sisa tenaganya menangkap tali itu. Dan akhirnya sang jenderal itu pun terjun bebas bersama bom yang berhulu ledak besar. Rupanya nasib kakek itu pun tidak lebih baik dari sang jenderal. Ternyata pesawat itu meluncur tanpa pilot karena pilotnya sudah tanpa nyawa. Dan dengan keras pesawat itu menghujam bumi kemudian meledak. Tampak seorang tentara Rusia sedang meneropong. Dia melihat sebuah tank bergerak ke arahnya. Setelah dekat, ternyata yang di atas tank adalah perempuan-perempuan yang diselamatkan oleh si kakek. Sementara di moncong tank tampak seorang tentara Nazi. Luar biasa sekali kakek satu ini. Ternyata dia masih hidup dengan tas berisi emas di pundaknya. Kakek ini menuju sebuah bank. Ia hendak menjual emasnya. Dengan selamatnya si kakek dengan emasnya, akhirnya selesailah alur cerita film Sisu.